A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman, Masya Allah, kita dipertemukan dalam satu wadah, satu tempat yang sama, yaitu Islam. Dan dengan nikmat kesehatan, kita masih dipermudah dalam menjalani kehidupan, menuntut ilmu, bersosial, bersendagurau dengan teman, keluarga. Maka ini adalah nikmat-nikmat yang perlu kita sadari dan harus kita syukuri. Dalam artian, syukur ini tidak hanya melalui ucapan, tentu diawali dengan ucapan dan terus bersyukur hingga mencapai pada tingkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat atas perjuangan yang saat ini hanya bisa kita baca melalui surah-surah Nabi. Maka itu juga patut kita syukuri. Karena perjuangan itu kita saat ini menikmati Islam, merasakan Islam, menjadi orang Islam, menjadi orang yang berada pada jalan yang lurus. Baiklah, itu hanya sekedar pengantar kepada ananda sekalian. Ana selaku mengajar bahasa Indonesia mengucapkan jazakallahu khairan atas kerjasamanya selama 1 semester ini, atas tugas-tugas yang dikerjakan, atas materi yang Ana berikan didengarkan. Masya Allah, Ana sangat berterima kasih sekali untuk yang masih belum mengerjakan tugas-tugas. Mudah-mudahan di semester ini terus jadi semangat begitu ya. Karena yang lainnya semangat, dan yang sudah mengerjakan tetapi mendapatkan nilai yang belum memuaskan, terus kejar ilmu itu agar menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, di semester lalu kita sudah mempelajari 4 bab gitu ya. Jadi di semester ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan, yaitu di bab 5. Bab 5 itu ada di halaman 165 ya. Bab 5 ini punya judul mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Puisi rakyat. Nah, ini yang perlu ditandai, puisi rakyat. Kalau dengar puisi rakyat ini terasa asing. Maka sebelum membahas tentang puisi rakyat, Ana akan tuliskan jenis-jenis dari puisi rakyat. Ya, tulis di sini, biar enak. Nah, puisi rakyat itu
setidaknya ada 6 bagian. Nah, bisa sebenarnya ada lebih banyak gitu. Tapi yang nanti dicari sendiri tambahannya. Karena ingatnya sekitar 6 gitu. Yang pertama ada pantun. Nah, pertama ada pantun. Jenis-jenis ya. Jenis-jenis. Yang kedua itu ada syair. Aduh, salah. Syair. Yang ketiga itu ada gurindam. Kemudian ada karmina. Yang kelima itu ada talibun. Yang keenam ada sloka. Jenis-jenisnya ada 6. Jadi yang sering didengar apa? Pantun. Pernah tahu pantun? Yang orang Melayu pasti tahu pantun. Orang Melayu pasti tahu pantun ya. Nah, yang nggak orang Melayu nggak mungkin SD nggak diajarin pantun. Nah, jadi pantun ini termasuk ke dalam puisi rakyat. Pantun termasuk ke dalam puisi rakyat. Begitupun dengan syair, gurindam, karmina, talibun, dan sloka. Nah, pada pokok bahasan di semester 5 ini kita akan bahas yang ini. Nah, ada 3 nih. Ada 3 pokok bahasan, sub pokok bahasan. Yang pertama pantun, syair, dan gurindam. Nanti akan dijelaskan apa pantun, apa syair, apa gurindam, dan apa bedanya. Jadi udah tahu ya puisi rakyat itu apa ya? Oh, ini jenis-jenisnya. Kira-kira puisi rakyat itu inilah dia. Secara pengertian, puisi rakyat itu adalah puisi yang terikat oleh aturan. Misalnya rimanya, jumlah lariknya, panjang pendeknya suku kata. Nah, rima itu tahu kan? Rima itu yang AB. Kalau misalnya jumlah larik barisnya itu terikat. Beda dengan puisi modern. Puisi modern bebas mau tulisnya berapa banyak. Nah, kalau puisi rakyat atau puisi lama gitu, itu terikat. Kalau pantun harus 4 baris, rimanya AB gitu. Kalau syair begitu juga. Jadi dia terikat masih. Jadi puisi rakyat adalah puisi yang terikat oleh aturan. Ya, oleh aturan. Seperti penggunaan rima gitu. Jumlah larik dan panjang pendeknya suku kata. Nah, inilah dia puisi rakyat. Nah, sebenarnya ini kalau ngomongin tentang pantun, syair, kemudian gurindam, ini kalau pembelajaran langsung insya Allah seru banget, seru sekali gitu. Bakalan meriah itu kelas gitu. Tapi sayangnya kita tidak bisa bertatap muka karena sampai saat ini sekolah belum mendapatkan izin. Intinya surat sudah sampai ke Dinas Pendidikan, tapi belum ada izin untuk diberikannya sekolah tatap muka. Nah, inilah puisi rakyat artinya atau pengertiannya. Baik, kita lihat langsung di bagian pantun. Nah, ini puisi rakyat. Ini pantun ya, ini contoh pantun. Pantun 1. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung.
Pantun 2. Baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Iya, ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Akar keladi melilit selasi, selasi tumbuh di ujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Nah, ini adalah contoh pantun, ada 4 pantun. Kita lihat kalau gurindam, apa yang membedakan? Gurindam, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijanjikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap sekali. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, kalau syair, nih contoh syair perangai. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, inilah dia syair. Kalau kita melihat perbedaannya secara sekilas begitu ya. Ini secara sekilas. Pantun kita lihat di sini ada 4 barisnya. Ada 4 barisnya. Semua 4 barisnya. 4 barisnya. Ini kalau perbedaannya secara sekilas. Nanti perbedaannya secara spesifik akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya begitu ya. Nah, kalau melihat gurindam, lihat. Kalau pantun 4 barisnya ya. 1, 2, 3, 4. Kalau gurindam ada 2 barisnya. Ada 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Begitu ya. Kalau syair barisnya ada 4. Sama dengan pantun. Sama dengan pantun. Masih sama di bagian baris antara pantun dengan syair. Yang beda udah nampak itu gurindam. Gurindam hanya 2 barisnya. Sekarang kita lihat lagi pantun. Air surut memungut bayam. Am. Sayur diisi ke dalam kantung. Ada G. Jangan diikuti tabiat ayam. Bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, M, G, M, G. Jadi dia punya rima. Rima itu yang anak sebutkan tadi A, B, A, B. Jadi di pantun ini rimanya A, B, A, B. Kita anggap ini MA, maka G yang B. M-nya A, G-nya B. Itulah, itu rimanya. Rima dari pantun AB, AB. Kita lihat kalau yang gurindam. Gurindam itu rimanya AA. A. Terus B, B. C, C. D, D. E, E. F, F, dan seterusnya. Jadi rimanya itu seperti itu. Ya, rimanya itu berlanjut ya, berlanjut terus. Nah, kalau syair itu A semua. Nah, jadi barisnya satu bait. Ini bait ya, ini namanya satu bait. Ini seperti ini namanya bait, satu bait. Nah, kalau ini baris atau larik. Nah, satu gini nih itu namanya satu baris atau satu larik. Nah, ini satu larik, satu baris. Kalau semuanya begini, ini namanya satu bait. Harus dipahami, ya. Ini A. Sudah tahu bedanya ya kalau secara sekilas ya. Nanti kalau perbedaan secara khusus nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini 4 baris, 2 baris. Nah, perbedaannya kalau antara syair dan pantun belum tahu ya.
sekarang melalui rima. Ini ABAB, ini AA, BBC, CD, sedangkan yang syair A semua A. Tidak ABAB. Nah, jadi itu udah nampak beda ya di bagian itu. Nah, itulah pengenalan kita terhadap puisi rakyat, baik itu syair, gurindam maupun pantun. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahami dengan baik apa itu puisi rakyat dan apa saja jenis-jenisnya. Dan yang akan kita bahas yaitu adalah pantun, gurindam, dan syair. Jadi anak-anak sekalian diulang-ulang lagi, dibuka bukunya agar lebih memahami dengan mudah. Karena terkadang apabila melalui online ini pemahaman itu terkadang tidak bisa plong karena tidak bisa langsung ditanyakan. Kalau misalnya langsung tatap muka kan, oh tidak tahu langsung tanya, Ustaz, bagian ini kok gini ya, misalnya gitu. Tapi Ana membuka pertanyaan melalui jaringan pribadi WA gitu ya, melalui WA atau bisa juga telepon. Tapi kalau di telepon memang tidak selalu terangkat karena terkadang Anda di belakang tidak memegang handphone atau lagi di silent gitu. Jadi langkah baiknya bertanya melalui jaringan pribadi WA saja. Baik, pembahasan berkenaan dengan mengenal puisi rakyat yaitu pantun, gurindam, dan juga syair kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk Anda sekalian. Anda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.